Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pelajaran matematika, masih bab statistika. Mari kita buka bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin kalian mengerjakan soal nomor 7 dan nomor 8, kita akan lanjut di subbab B, yaitu tentang ukuran pemusatan dan letak data. Jadi, sekarang kalian akan belajar tentang rata-rata, median, modus, kuartil, desil, persentil, dan sebagainya. Oke, untuk data sendiri itu terbagi dua, yaitu ada data kelompok dan data tunggal. Oke, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu ukuran pemusatan untuk data tunggal. Walaupun sebenarnya di beberapa ujian, termasuk ujian nasional, yang paling sering keluar itu tentang data berkelompok ya. Begitupun memang di ujian nasional terakhir, berarti bukan tahun kemarin ya, tahun kemarinnya lagi itu masih ada UN itu masih keluar ya. Begitupun dengan ujian sekolah yang tahun kemarin pun sengaja Ustadz membuat yang data berkelompok seperti itu. Ya, oke, kita mulai. Kita ada data tunggal. Yang pertama kita ada rumus di sini rata-rata ya. Mungkin kalian sudah sangat mengenal apa itu rata-rata. Rata-rata itu ialah jumlah data, dalam artian kalau kita sebut X1, X2, X3 dan seterusnya kita sebut Xn per N. N itu jumlah datanya ya, seperti itu. Bisa kalian melihat ini rumusnya, ini untuk data tunggal ya, seperti itu, ataupun bisa juga secara lengkap seperti ini ya. Kalian jangan terlalu bingung lihat bentuk-bentuk rumusnya, santai aja. Ketika kalian nanti melihat contohnya juga akan terasa begitu mudah ya. Jadi santai ya. Silakan untuk dicatat. Kalaupun nanti dicatatnya mau di belakang juga boleh, setelah pelajar ini juga boleh, atau mau nanti pada duhur nyatetnya, sekarang fokus menyimak juga silahkan. Kalaupun nanti gambarnya kurang jelas, nanti akan usah di-sharekan PowerPoint-nya ya. Seperti itu. Lanjut, rata-rata ini. Kemudian ada lagi, ini tentang median ya. Apa itu median? Median itu adalah nilai data yang berada di tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi secara tidak langsung median itu ialah data yang di tengah ya, seperti itu. Oke. Kemudian ada lagi modus. Modus adalah data yang paling sering muncul ya. Jadi kalau modus itu simpelnya itu data yang paling sering muncul seperti itu ya. Oke, ini untuk data tunggal. Selanjutnya, ini untuk rumus data berkelompok ya. Data berkelompok itu memang di beberapa soal data berkelompok itu yang sering pakai tabel. Nah, itu data berkelompok ya. Oke, di sini ada rumus rata-rata. Oke, ini rumusnya rata-rata ya. Nanti kita akan mencoba bentuk latihan soalnya seperti apa. Ini rumus rata-rata. Ini penjelasannya yang di bawah. Kemudian ada lagi median. Coba lihat dengan baik. Ini median rumusnya. Nah, ya. Median sama dengan Q2 atau disebut juga Q2. Kenapa Q2 itu kuartil tengah ya? Nanti kita belajar di bab kuartil juga, sama dengan L2 tambah kurung tutup N dibagi 2 kurangi jumlah frekuensi kelas mediannya dibagi frekuensi mediannya dikali P. P itu interval ya. Untuk lebih jelasnya apa itu L2, apa itu P, bisa dilihat di yang seperti ini. Nah, ini penjelasannya. Oke. Kemudian ini rumusnya, median ya. Oke, ini median data kelompok. Kita lanjut. Ini masih median penjelasannya. Apa itu P? P itu panjang kelas interval ya. N itu apa? Jumlah frekuensinya. Dan kemudian jumlah F2 jumlah frekuensi sebelum kelas median ya. Seperti itu. Nanti untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan di contoh. Kemudian setelah rata-rata dan median, kita juga akan belajar apa? Modus. Oke, modus itu apa? Data yang paling sering muncul. Ini merupakan rumus untuk data kelompok ya. Modus untuk data kelompok sama dengan LO plus D1 per D1 tambah D2 dikali P. Apa itu D1? Apa itu D2? Apa itu P? Bisa dilihat di penjelasannya di bawah ini. Ya, bisa dilihat penjelasannya di bawah ini. Nah, ini lengkapnya. Tepi bawah kelas modus, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 sementara sudah kelasnya, dan sebagainya. P itu panjang interval ya. Kita lanjut. Ini untuk data kelompok, rata-rata, median, dan modus. Oke. Selanjutnya,
kita akan belajar tentang ukuran letak. Nah, ukuran letak itu terbagi menjadi 3, yaitu apa? Kuartil, desil, dan persentil. Seperti yang awal, kita akan mempelajari yaitu tentang data tunggal terlebih dahulu. Ini merupakan rumus data tunggal ya. Untuk kuartil terbagi menjadi kuartil bawah, Q1 itu kuartil bawah, Q2 itu median, Q3 kuartil atas. Nah, kenapa Q2 disebut median? Kita coba telaah rumusnya. Nah, untuk kuartil itu merupakan I/4 ya. Kemudian, nah kenapa? Kuartil I/4. Nah, kemudian kalau kenapa disebut median? Median itu kan Q2, berarti 2/4. 2/4 itu setengah. Setengah itu sama dengan median, tengah-tengah ya. Ini rumusnya. Kemudian ada kuartil. Kemudian ada lagi di bawahnya apa ini? Desil. Nah, bisa kalian cek untuk desil, kalian fokus desil ya. Kalau kuartil itu per 4. Kalau desil itu apa? Per 10. Lihat fokus ya. Per 10. Kuartil per 4, desil per 10 ya. Kemudian ada lagi persentil. Nah, kalau persentil per 100 ya. Kalau ulangi lagi tadi kuartil per 4, desil per 10, persentil per 100. Ini rumus untuk data tunggal. Bagaimana untuk rumus data kelompok? Bisa dilihat. Nah, ini rumus untuk data kelompok ya. Ini rumus untuk data kelompok kuartil. Nah, bisa dilihat ada persamaan dengan rumus median dan modus. Apa persamaannya? Persamaannya mereka sama-sama menggunakan P dan sama-sama menggunakan L. Apa itu P? P itu panjang kelas interval, L itu tepi bawah kelas kuartilnya. Kalau desil berarti kalau apa tadi median berarti tepi bawah kelas mediannya. Kalau modus tepi bawah kelas modusnya. Oke, ya ini rumusnya. Ini rumusnya, rumus kuartil yang dibulati oleh Ustadz. Kemudian yang di bawah ini penjelasannya. Oke ya, seperti itu. Silakan. Kemudian, jadi bab ini yang penting itu kalian hafal rumus. Nah, sisanya mah mudah ya. Oke, kemudian lanjutkan. Ini tadi kuartil seperti biasa. Kalau kuartil berarti per 4. Kalau desil coba lihat perbedaannya tuh di rumus yang ini. I/4N. Nah, kalau yang ini, kalau yang desil I/10. Oke ya. Ini rumusnya untuk desil. Kemudian ini penjelasannya. Ini penjelasannya. Oke. Selanjutnya itu ialah setelah tadi desil, kita akan belajar apa? Persentil ya. Kalau persentil jelas per 100 bedanya. Ya, yang di bawah penjelasannya. Oke. Kemudian terakhir kita akan belajar ukuran penyebaran. Ada rataan kuartil, ada rataan 3, ada statistik 5 serangkai, ada jangkauan, ada hamparan, ada semi kuartil, simpangan kuartil, ada simpangan rata-rata, ada varians atau ragam. Kemudian ada juga simpangan baku ya. Ini penjelasannya. Mungkin itu untuk lebih jelasnya kita akan mempelajari contoh-contoh. Silakan kalian catat apabila ada yang penting. Kalaupun nanti mencatatnya mau setelah beres KBM pada duhur, mau silahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.